صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول ولتمام كل صلو مأمول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبالفتح فتعجل تكرمنا وبالعلم النور يا عليم قولنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca Fatihah dulu satu kali buat yang punya hajat mudah-mudahan dikasih rezeki sama Allah. Amin ya Allah. Biar bisa memperbaiki yang rusak. Yang kemarin sempat hujan gede, ada di rumah sebelah sana katanya ambruk. Dalam ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar bisa memperbaiki, biar bisa dibenerin lagi rumahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana waliwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah ini sebuah fasal di sholatil jamaati, di dalam menjelaskan sholat berjamaah. Wasyuriat, dan disyariatkan itu sholat berjamaah bil madinati, di kota Madinah. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya berjamaah imamun wa ma'mumun, ada imam ada makmum, dua orang itu, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Wahia, dan berjamaah itu fil jum'ati, di sholat Jumat, summa fi subiha, lalu pada subuhnya Jumat, summa subhi, lalu di subuhnya daripada
hari lain selain hari Jumat. Tsummal isya'u, lalu salat isya. Tsummal asru, lalu salat asar. Tsummal zuhri, lalu di salat zuhur. Tsummal maghrib, lalu jamaah di salat maghrib. Afdalu, itu lebih utama. Maksudnya yang pertama diberjamaahkan di sholat Jumat, summa fi subiha, lalu pada subuhnya itu sholat di subuhnya Jumat, Jadi kalau udah begitu kias tuh disebutnya. Pertama di hari Jumat. Kalau di hari Jumat berjamaah tuh hukumnya wajib. Makanya imam di waktu sholat Jumat itu wajib niatin imaman. Kalau di luar sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Seorang imam menyebut imaman. Tapi kalau di sholat Jumat dia jadi imam, menyebut imaman itu di hatinya, hukumnya wajib. Karena tidak bisa sholat Jumat itu sendiri, tidak bisa. Kudu ada yang namanya imam, kudu ada yang namanya wajib berjamaah. Summa fi subiha, lalu pada subuhnya itu hari Jumat. Kenapa lebih utama? Dilihat dari sisi subuh itu sholat paling berat, walaupun cuma 2 rakaat. Ya, subuh itu sholat paling berat di hari Jumat tuh. Usahain gitu semua, zohornya Jumatnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Itu sesudah itu ya subuh di hari biasa. Habis subuh yang berat apa lagi? Summa zuhri, lalu sholat zuhur, summal asri, summal isya, lalu sholat isya. Nah, sholat isya itu sholat yang berat kedua sesudah sholat isya, sholat subuh. Summal asri, sesudah sholat isya, sholat asar, berat sholat asar. Summa zuhri, lalu zuhur berjamaah, berat. Summal maghribi, lalu sholat maghrib berjamaah. Makanya maghrib paling gampang. Sholat berjamaah itu paling gampang maghrib. Di urutan terakhir. Afdal, itu lebih utama. Sholatul jamaati, sholat berjamaah. Fi adain maktubatin, di waktu yang diwajibkan. Sholat 5 waktu maksudnya. Ada itu maksudnya adalah sholat yang ditunaikan sesuai dengan waktunya. Kalau sholat maghrib, waktunya maghrib dari semenjak azan sampai sebelum waktu isya, sebelum datangnya waktu isya, itu namanya adaan tuh maghribnya. Kalau udah di luar maghrib, bukan lagi disebut adaan, tapi qodoan. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya 3:30, itu bukan adaan tapi qodoan. Apa-apa
yang ditunaikan di luar daripada waktunya namanya qadaan. Kayak kita tuh. Kayak kita. Kalau kita misalnya beli sesuatu, kita kasih langsung duitnya dan kita terima makanannya. Bahasanya adaan tuh, bayar di tempat. Itu ada dalam bahasa Arab. Tapi kalau seandainya biasanya kita kalau makan somai bayar dulu, pemakan dulu. Nah, ntar bayarnya itu disebut qadaan. Membayar sesuatu yang dimakan terlebih dahulu. Namanya qadaan. Membayar tapi di luar waktunya. Mestinya kan kalau jual beli itu, jual beli, kita terima makanannya, dia terima uang. apa saat itu juga. Saat itu juga. Tapi kalau seandainya di luar waktu itu, maka membayarnya itu bukan adaan, disebutnya qadaan. Makanya semestinya kita kalau misalnya makan somai ke Nanang, istilah kata bayarnya mentar-ntaran, ngomongnya mesti begini, Nang, ngutang dulu Nang. Itu ngutang apa? Kita makan dulu baru bayar. Gitu. Terus dari sisi bahasa itu kayak gitu. Kalau makan pisang gorengan tuh yang di depan tuh, itu makan dulu apa bayar dulu? Makan dulu baru bayar. Berarti ngutang mulu gitu ya. Dulu sih. Itu seperti itu. Ya, seperti itu. Makanya yang bagus Indomaret gitu. Bayar. Iya, bayar dulu baru ente makan. Jangan dimakan dulu, itu berarti ngutang. Itu. Jadi sholatul berjamaah itu fiadain pada waktunya al-maktubati yang telah ditentukan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, la jum'ata, bukan sholat Jumat. Sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang begitu sangat dianjurkan. Ingat ya apa? Sholat berjamaah. Atau kalau misalnya antum lagi ngaji malam Selasa sama Ustadz Lutfi atau Ustadz Alwan, datang waktu Isya, Allahu Akbar, ngaji terusin apa berhenti sholat? Ngaji terusin. Ngaji terusin apa berhenti ngaji terus sholat? Ngaji terusin. Ngaji terusin. Kalau emang terus, kenapa? Sebab status hukum ngaji hukumnya wajib. Sementara berjamaah hukumnya berjamaah hukumnya sunnah. Itu disebut takdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting atas yang penting. Ya tahu. Itu makanya Allah yarhamu alim Syabihadami dulu pernah ngajar di Masjid Kebon Jeruk. Beliau lagi ngajar azan itu orang. Taunya ya begitu aja, orang namanya jamaah tabligh. Taunya fadilah. Fadilah itu kesunatan, keutamaan. Tapi nggak ngaji istilahnya adab, nggak ngaji yang namanya Fathul Qorib, atau nggak ngaji Anatul Talibin. Nah itu dia, dilengkahin sama dia pada itu. Akhirnya pindah ngaji ke Kebon Kelapa tuh malam minggu. Ya, sebab-sebab ngaji malam minggu begitu. Nah berarti ini orang nggak ngerti, dan pengurusnya juga nggak ngerti tentang mana yang lebih utama, ngaji apa sholat sunat, apa sholat berjamaah gitu. Kalau bisa nyatuin, ya syukur, alhamdulillah. Ya ngaji pas,
kita pasin sampai sebelum waktu Isya. Sholat Isya bisa berjamaah. Nah, bisa dapat dua tuh, ngajinya dapat, sholat berjamaahnya juga dapat. Lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada hadis yang disepakati muttafaqun alaih itu ketika dua imam besar dalam masalah ilmu hadis itu bersepakat, ada yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka status hadis itu muttafaqun alaih, begitu sangat kuat, bukan hadis dhaif lagi. Salatul jamaati, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fardhi, daripada salat sendiri, bisa wa isyrina darajah, dengan 27 derajat. Masya Allah. Hanya ada ulama dulu ketinggalan sholat Isya, dia sholat sampai 27 kali sebagai gantinya, nggak keuber tuh, nggak sama, ternyata nggak sama, saking besar yang namanya keutamaan sholat berjamaah, lebih utama 27 kali daripada kita sholat sendiri. Wal afdaliyatu taqtadin nadbiyata, dan yang namanya bahasa keabdolan itu menunjukkan daripada kesunahan. Maka kalau ada bahasa abdol lebih abdol, itu bahasa sunnah tuh. Okay. Keutamaan sholat berjamaah lebih utama, berarti hukumnya sunnah. Itu. Fakot saja, taqtadin nadbiyah, fakot. Sini ada keterangan walimar wahu muslimun, dan karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sedikit berjamaah, bagian daripada sholat berjamaah. Man shallal isya, siapa orang yang sholat isya fi jamaatin, dilaksanakan berjamaah, faka'annama qaman nisfal laili, seakan-akan ia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Wa man shalat subha fi jamaatin, dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, maka seakan-akan ia itu menghidupkan satu malam penuh. Kalau kita sholat subuh berjamaah satu malam penuh, bayangin, kita hidupkan pakai sholat, pakai ibadah. Wa hikmatus sab'i wal ishrina, dan hikmah daripada 27, anna biha, sesungguhnya dalam sholat berjamaah itu fawaidun, ada faedah-faedah tazidu ala salatil fardhi, yang melebihi atas salat sendiri, binahwi dalika, dengan seumpamanya itu. Jadi ada faedah-faedah. Apa faedahnya? Nah, di sini disebutin faedah salat berjamaah itu. Satu, ijabatul muadzin biniyatis salati fi jamaatin. Satu, ada faedah, dapat pahala, karena apa? Menjawab muazin yang dia itu niat untuk sholat berjamaah. Satu. Dua, wa tabkiru ilaiha. Tabkir itu berpagi-pagi, artinya berangkat di awal. Fi awalil waktu, di awal waktu. Kalau pengen hebat lagi 15 menit
sebelum datang waktu udah ada di masjid atau di musola. Kalau kita kan nungguin azan beres, bahkan bukan nungguin azan lagi, nungguin qomat. Ya Allah ya Rabbi. Yang ketiga, wal masyu ilal masjidi bis sakinati, berjalan menuju masjid dengan tenang hati. Padilahnya begitu tuh. Kalau kita sholat berjamaah, tenang jalan menuju ke masjid tuh. Yang keempat, wadukhulul masjidi da'iyan, dan masuk ke masjid sambil berdoa. Ya, jangan sampai lupa tuh. Kita masuk masjid, melangkahin kaki kanan, doa Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Masuk kaki kanan, berdoa, dikasih pahala sama Allah. Masuk ke masjid sambil berdoa. Udah berapa tuh? 4. Yang kelima, wa sholatu tahiyati inda dukhuli, dan sholat sunnat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Kullu dzalika, setiap itu biniyati sholati berjamaah, dengan niat untuk bisa sholat berjamaah. Sholat sunnat tahiyatul masjid dapat 5 ya. Wantidharul jamaati, yang keenam nunggu berjamaah. Kita nunggu berjamaah itu dapat pahala lagi. Antum habis sholat maghrib jangan kemana-mana, diam menjadi musola untuk menunggu datangnya sholat isya, dikasih pahala tuh. Ya, menunggu kebaikan itu dapat pahala. Kalau nungguin sambil ngopi kan? Nggak apa-apa. Kalau kita niat misalnya untuk menunggu datangnya sholat isya, nggak apa-apa. Nggak dilarang ngopi juga. Itu nggak dilarang. Yang penting itu bukan maksiat di situ kan. Karena emang ya lumayan kalau nunggu begitu, ngantuk juga. Termasuk pada menunggu kebaikan itu kayak kita ngaji, mau rebo tuh di masjid, itu sambil nunggu kebaikan tuh, nunggu datangnya waktu sholat isya berjamaah, dikasih pahala. Intidharus sholah ba'da sholah, menunggu sholat sesudah sholat. Udah berapa tuh? 5 apa 6? 6. Wa sholatul malaikati alaihi, dan bersolawatnya malaikat atas ini orang. Malaikat membacakan solawat, mintain ampun buat orang yang melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Wa syahadatihim lahu, yang ketujuh bersaksinya malaikat bagi ini orang. Kedelapan, wa ijabatul iqamah, menjawab iqamah. Kalau lagi orang iqamah itu jawab juga, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kan udah ada Allahumma ja'al min ibadikas sholihin min sholihi, ada tuh doanya tuh, waktu itu pernah dikasihin, ya Allah jadikan kami termasuk orang yang soleh
Itu yang menjawab akan panggilanmu. Nomor itu enggak? Hah? 9. Wassalamatu minasyaitoni hina yafirru indal iqamah, dan selamat dari godaan setan ketika dia berjalan indal iqamah, ketika iqamah. Jadi sunahnya gitu, buat kita yang rada telat bangun, nggak bisa segera, maka disunahkan ketika qad qomati sholat kita berdiri tuh. Tapi kalau kita termasuk orang yang cekatan, beres qomat baru kita berdiri, nggak apa-apa. Itu dilihat dulu kita termasuk orang yang kuat apa yang lemah gitu. Nomor 10 9. Wal wukufu, diem, muntadhiru ihramil imam, sambil menunggu takbiratul ihram imam. Dapat pahala tuh. Iya. Maka kalau ada makmum itu takbir padahal imam belum selesai takbiratul ihramnya, maka sholatnya itu nggak sah. Jadi biarin dulu imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan juga terlalu lama, sebab di situ ada fadilatul taharrum namanya, fadilah takbiratul ihram, yang mana kalau kita seandainya bisa mendapati selama 40 hari kita sholat berjamaah dapat fadilatul taharrum, imam Allahu Akbar langsung kita Allahu Akbar, itu akan terbebas dari dua. Satu, baro'atun minan nifaq, yang kedua baro'atun minan nar. Yang pertama bebas dari kemunafikan, yang kedua bebas dari siksaan api neraka. Kalau bisa tuh kita 40 kali itu. Makanya dulu Pak RT ngasih tugas azan 40 hari 40 hari selama 5 waktu hukuman gitu. Gitu. Udah, terus yang berapa nih? 11. Wa idrakut takbiratul imami mahu, dan mendapati takbiratul imam bersama dia. Ya, mendapati artinya dia menyaksikan imam takbiratul ihram, langsung disusul. Habis imam langsung kita. Tuh ada fadilahnya. Kalau lambat bukan nyusul namanya. Gitu udah lama gitu baru Allahu Akbar. Jadi kalau imam Allahu Akbar langsung kita Allahu Akbar. Maka disunahkan kita supaya bisa menghantarkan hati, mendidik atau membimbing kita punya hati jangan sampai kosong. Kita disunahkan mengucapkan niat. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sebenarnya buat nuntun hati, supaya hati ketika imam udah beres membaca takbir, hati tahu apa yang mesti dibaca. Allah, di hati saya niat sholat maghrib menjadi makmum fardu karena Allah. Itu buat membimbing hati itu. Fungsinya kita mengucapkan niat. Nomor 12. Wa taswiyatus sufufi. Yang ke-12, meratakan barisan, menyamakan barisan biar rata. Zaman Nabi mau pakai pedang, wah, biar rata tuh. Jangan sampai ada yang belok, bengkok, biar lurus. Nomor 13, wasaddu farjiha, menutup yang renggang di dalam sholat berjamaah. Ya, tuh kita dapat fadilah.
Di mana ada yang masih renggang, masuk situ. Jangan sampai nanti dimasukin setan. Tapi kalau mau masuk, kakinya ngangkang Pak. Gimana? Berarti kita itu udah sempit tuh. Iya, udah sempit. Jadi ukurannya begitu. Ukuran kalau kita bisa masuk nggak tuh? Kalau ukuran itu kita nggak bisa masuk, berarti udah sempit. Nggak bisa kita masuk situ. Bikin barisan baru. Gitu. Iya. Jadi ukurannya bukan rapat banget begitu, ditempelin banget, enggak. Ukuran kita, gitu. Ukuran kita. Kira-kira kalau kita masuk situ masih bisa nggak gitu? Ya nggak nyaman banget, nih kita ditempelin banget, kaki kita dikejar-kejar. Lucu katanya, supaya jangan masuk setan, tapi selangkangannya terbuka. Gitu. Biasa aja. Wajawabu nomor 14. Wajawabul imam inda qaulihi sami Allahu liman hamidah. Dan menjawab imam ketika ucapan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nomor 14. Catat ya. Kalau saya nggak dinomorin soal ini. Wal amnu minas sahwi ghaliban. Fadilah keutamaan nomor 14 adalah biasanya aman dari lupa. Sebab apa? Sebab kita jadi mau ditanggung sama imam. Pokoknya ikutin imam aja dah. Kayak gitu. Ikutin imam dah. Ya. Makmum ragu-ragu, tapi sholatnya berjamaah. Itu udah masih ditanggung. Walaupun Fatihahnya. Iya. Tahu ragu-ragu, tapi misalnya itu. Tapi kalau urusan misal dia ini sholatnya bukan masbuk, artinya muafik. Kalau dari awal dia ragu, nah di situ ada aturannya. Ya, tadi gue udah baca Fatihah belum ya? Itu ragu dia, maka di saat itu dia mesti menyempurnakan Fatihah. Tapi usahakan jangan melebihi daripada 3 rukun bangsa fi'li. Lanjutin, ya, lanjutin Fatihah. Jangan sampai nanti imam udah berdiri dia baru ruku, batal sholatnya. Apa? Melebihi daripada 3 rukun bangsa fi'li yang panjang. Kalau i'tidal bukan panjang, pendek itu. Sama ruku juga duduk antara 2 sujud sama rukun pendek tuh. Maka hitungannya apa? Ruku, sujud 2 kali. Ruku 1, 2, sujud yang kedua, 3, sujud yang kedua. Itu. 1 ruku, rukun pilih. Kedua sujud pertama, ketiga. Nah, ketika itu udah kelewatin, kita masih ada di atas baru ruku, batal sholat kita. Gitu. Fatihahnya cepat sih imam agak lambat. Sama kasus kayak begitu. Jadi kita ikut imam nggak bisa diterus. Sempurnain aja kayak gitu. Kita makmum kita lambat nih bacanya. Sempurna aja, yang penting apa? Yang penting jangan sampai dia berdiri kita baru ruku. Ukur lah. Imam baru ruku, baru kita sampai kepada waladolin. Amin. Itu masih ke Uber namanya. Fatihahnya jangan kayak Quran. Makanya disunahkan tuh begitu kan? Disunahkan kita kalau kita jadi imam, sebelum baca surah saktah dulu, artinya diem dulu, seukuran baca Fatihah, supaya apa? Dapat pahala masing-masing. Si makmum bisa mendengarkan bacaan surahnya imam dengan seksama. Sebab bahasa yang ada di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, beda sama fasma'u.
Kalau imam misalnya nggak sakta, nggak diam dulu, langsung dia baca surah, si makmum baca Fatihah. Saya mau tanya, makmum denger nggak bacaan surahnya imam? Bisa dibilang Nggak fokus. Bicara masa denger mah denger, tapi nggak fokus. Itu bedanya isma'u sama istami'u. Itu bedanya. Kalau isma'u denger sih denger, cuman kagak fokus. Kalau pastami'u itu fokus, sebab yang dia dengerin imam doang. Nah sih, kalau seandainya nggak sakta, nggak diem itu imam sebelum dia baca surah, pastilah makmum itu lagi baca Fatihah. Dia denger, tapi nggak fokus. Itu kalau kagak denger berarti budak gitu mah. Iya, kayak orang ditanya khusyuk kayak gimana. Ada yang bilang, wah, gimana kamu sholat khusyuk nggak? Saya, iya, khusyuk dong. Kok bisa gitu? Iya, ada anak-anak kecil main dekat saya nggak denger. Saya berarti khusyuk. Bukan begitu yang namanya khusyuk. Anak kecil bercanda mah denger. Ya, kalau dia nggak denger berarti budak. Orang khusyuk itu bukan nggak denger, tapi dia fokus dan perhatian. Nah kita di musola tuh diuji mulu tuh, mana kecil bercanda, nguji kehusuan kita tuh sebenarnya. Loh iya kan, apalagi ya sembahyang di belakang lagi kelihatan anak kecil bercandanya, gemes banget dah. Iya pengennya goreng itu, gemes banget. Nah saat itu kalau kita nggak bisa khusyuk, merem aja dah, merem, jangan sampai ini. Iya tapi tetap merem, kedengeran juga. Itu dia ujiannya. Amina wal amnu min sahwi ghaliban. Yang ke 16, wa tanbihul imam idza saha. Dan mengingatkan imam ketika dia lupa. Cuman hati-hati. Kalau kita ngingetin imam itu niat semata-mata ngingetin, batal sholat kita. Mesti gimana? Mestinya ada niat zikir. Iya di hati ada pengen ngingetin, iya di hati juga ada zikir. Subhanallah itu. Imam nih, mestinya tahiyat awal. Dia baru pengen berdiri, ya. Kata makmum subhanallah itu. Akhirnya dia duduk lagi. Yang nggak boleh tuh kalau udah tegak. Kalau udah tegak itu haram, nggak boleh balik lagi. Karena dia udah masuk kepada sesuatu yang wajib, tidak boleh sunnah. Yang sunnah udah ditinggalin tuh. Gitu. Kunut gitu juga. Pengen subhanallah. Tapi niatnya apa? Zikir. Atau di hati ada ngingetin dan zikir. Jangan sampai ngingetin doang. Gitu. Wa khusyu'i yang nomor 17, hasilnya khusyuk. Biasanya gitu. Hasil khusyuk. Yang ke-18, wassalamatu mimma yunha ghaliban. Selamat dari apa-apa yang dilarang, galib-galib nih, biasa nih. Apa yang dilarang? Dari ketika kita sholat sendiri itu bisa selamat. Wa tahsinul hayati ghaliban, bisa membaguskan hayat. Hayat itu namanya tata cara sholat kita, dibagusin. Yang ke-20, wahtifaful malaikatu bih.
Yang kedua satu, wa tadarrubu ala tajwidil Quran. Benar-benar dia memperhatikan atas tajwidnya di dalam membaca Quran. Yang ke-22, wa ta'lamul arkan, dan mengetahui akan rukun-rukun, wal abadi, dan nomor berapa tuh? Dua tiga mengetahui yang abad. Kayak kunut abad. Kayak dari sebab apa itu orang tadi ingetin imam. Subhanallah. Kenapa? Sunat abad itu. Jadi tahu. Kalau kita sholat baca doa kunut itu sunat abad. Kalau kita tahiyat awal sunat abad, sunat yang kalau ditinggalkan disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Yang kedua, empat, wa izharu syiaril Islam, menampakkan syiar Islam. Oh ya, orang berduyun-duyun, berbondong-bondong sholat berjamaah, kayak sholat subuh tadi. 3 baris, Masya Allah. Itu udah luar biasa. Jarang-jarang. 25, wa irghamu syaitani bil ijtima'i al ibadah, dan menolak setan dengan berkumpul atas ibadah. Oh, setan mah pengennya kita kumpul maksiat. Ini kita tolak setan itu dengan berkumpul beribadah. 6, wa ta'awun ala ta'ati, saling tolong menolong atas ketaatan. Kalau bahmana, kalau imamnya husuk, makmumnya nggak husuk, ketolongan tuh 27 derajat. Imamnya nggak husuk, makmumnya husuk, ketolongan imam 27 derajat. Imam sama makmum dua-duanya kagak husuk, masih Allah lihat kebersamaannya dapat 27 derajat. Wa nasyatu al-mutakassir, dan jadi rajinnya orang yang malas dalam masalah ibadah. Sebab berjamaah tuh berapa tuh? 27. Ini hitungan ada yang salah kali. Wassalamatu min sifatin nifaqi, dan yang kedua 27 ada lebih ini. Selamat daripada sifat kemunafikan. Orang munafik tuh paling malas sholat berjamaah. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau dia mau mendirikan sholat, sholatnya malas-malesan. Tapi kalau orang berjamaah, semangat dia. Salut, apalagi pengen cepet-cepet bisa azan. Masya Allah. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan orang yang nanti paling panjang leher itu orang yang suka azan. Kayak kelihatan. Bahkan dulu lagi zaman ada mondok di Tasik, ada kuburan utuh. Mau ada pembangunan, ternyata di situ ada kuburan utuh, udah lama, ternyata kuburan tukang azan utuh itu orang soleh gitu. Wa min isa'ati dhanni bihi annahu tarakas shalah. Selamat daripada sifat munafik, juga selamat daripada buruk sangka kepada seseorang bahwa dia meninggalkan sholat. Jadi ketika kita lihat ada orang berjamaah, oh iya, berarti ini orang sholat. Itu makanya Nabi ngasih tahu, kalau kau melihat ada seseorang datang ke musola, saksikan bahwa ini orang beriman, ini orang benar-benar sholat, kayak gitu.
saksikan. Maka dianjurkan kalau sholat wajib berjamaah untuk menghilangkan buruk sangka bahwa ini orang kagak sholat. Wa niyatur raddis salam al imam, dan niat untuk menjawab salam atas imam. Kita niat untuk menjawab salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita niatin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita dekat imam, maka sebelah kiri kita imam, kita jawab salamnya. Assalamualaikum juga gitu. Niat untuk menjawab salam imam. Wal intifa'u bijtima'ihim 'ala du'a'i wa dzikri, dan mengambil manfaat dengan berkumpulnya mereka atas doa dan zikir. Kita berjamaah, kumpul, kita ngambil manfaat tuh dari doa-doa mereka tuh. Doa bareng, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, amin. Dengan kebersamaan itu kita bisa ngambil manfaat yang mestinya kita kagak doa, didoain sama dia, didoain sama imam. Kebagian kita semua. Makanya kalau nggak doa itu pakai yang namanya domir jamak. Itu jangan sampai pakai domir mufrad. Domir mufrad misalnya begini. Kalau kunut Allahumma hdini fiman hadait, itu berarti buat diri sendiri tuh. Gitu. Ya. Maka kita mesti bisa bedain. Ya. Mana domir jamak, mana kalimat mufrad. Itu. Ya. Makanya saya belum bisa tegur nih, ada yang masih ngedoa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu tinggal tanya ulama yang mana aja, bener apa salah doa begitu. Kayak gitu mestinya wa husni ibadatik. Sebab husni di situ dari husnun, bukan domir mutakalim al ghair, bukan gitu. Ya, maka kenapa pentingnya kita ngaji, supaya bisa tahu gitu. Kalau sebelum doa tuh tanya dulu nih, bener gak nih gitu. Ada masih berat, lebih sering, lebih demen apa, nyontohin aja dah, lu dengerin gua aja dah, kira-kira gitu. Kalau gua salah jangan ikutin. Iya. Kita kan sholat subuh nih, Iya. sendiri tapi di rumah ya Ustaz ya. Iya. Tapi niatnya itu kan imaman. Iya. Itu pas kunutnya itu kita pakai Allahumma dina atau Allahumma dini? Lebih bagus kita pakai Allahumma hdina. Walaupun secara zahir ente sendirian, sebenarnya ente nggak lihat di belakang ente ada siapa. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Apalagi orang soleh kayak ente pasti ada yang itu berjamaah gitu. Iya, makanya kalau kita sembahyang di rumah sendiri, jangan lihat sendirian. Nanti tiap rumah itu ada. Apalagi orang tukang ngaji kayak begini, pada demen. Kayak batu cakep gitu, ini batu nih cakep nih, ya kita nggak isi, itu kita tes, kita cek ada, dia datang sendiri aja demen sama batu cakep, orang cakep, orang soleh demen, yang bangsa kayak begitu demen. Kenapa? Zikirnya dia itu mengharumkan. Kayak kita pakai minyak wangi, gimana sih? Wangi, demen sama yang wangi-wangi. Lu gede suaranya doang, kalau dengar gitu kabur. Itu kehebatan, keutamaan orang soleh itu kayak begitu. Iya. Namanya waktu sholat Jumat ini Ustaz, kan kita makmum ini. Iya. Nah niatnya itu kita pakai adaan apa langsung makmuman aja Ustaz? Untuk makmum. Iya. Niatnya itu kita pakai adaan apa langsung? Adaan itu kalau ada kodoan. Sekarang orang sholat Jumat, kira-kira ada yang dikodong nggak sholat Jumatnya? Bisa. Jadi nggak pakai adaan tuh. Langsung makmum.
Adaan karena ada kodoan, qobliyatan karena ada ba'diyah. Makanya kalau kita sholat sunat subuh itu nggak pakai qobliyah sebenarnya, karena nggak ada ba'diyah. Disebut laki karena ada perempuan, kayak gitu. Disebut terang karena ada gelap, begitu. Jadi sudah nggak perlu pakai adaan itu mah, karena emang sholat Jumat nggak ada kodoan. Tapi kodonya apa? Zohor. Kalau dia misalnya melakukan perjalanan kayak Haji Tami, Bang Haji Tami berangkat dari Jakarta misalnya pengen ke Kalimantan, berangkatnya sebelum subuh hari Jumat, maka dia nggak wajib Jumatan, dia wajib sholat zohor. Tapi kalau Bang Haji Tami ternyata berangkatnya habis subuh sholat Jumat, maka dia mesti sholat Jumat di tempat mana dia ketemu Jumatan. Kayak gitu, paham nggak? Lihat dulu, habis subuh apa sebelum subuh, hitungannya begitu. Ya. Ya, nggak apa-apa. Untuk sholat sunnah Jumat ini Ustaz, Ya. itu kita niatnya itu qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur? Qobliyah Jumat dong. Kalau Jumatnya, qobliyah Jumat. Ustaz di musim dolik, Iya. sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Berarti kalau kita cuma misalkan sholat sunnah subuh Iya, boleh. rakaat ini lillahi ta'ala. Iya, boleh. Cuman itu sholat sunat sebelum subuh sering diucap atau disebut sunat fajar. Usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa orang yang melaksanakan sholat sunat fajar, dia punya keutamaan lebih utama daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kalau ada itu keterangan kayak begitu, amalin. Biar kata ada orang sudah bilang doib. Kenapa? Ada yang tanggung jawab. Kayak gitu. Padilah apapun misalnya, kita habis subuh, kita nggak kemana-mana, diem di musola, diem di masjid, atau diem di rumah sampai datang waktu yang namanya syuruk. Lewat 18 menit, kita langsung sholat sunat isyraq. Maka itu pahalanya seperti pahala haji dan amalin. Kalau bisa kita amalin nih. Kenapa? Masya Allah, ada yang tanggung jawab. Allah tuh maha pemurah, Allah maha kaya. Sampai orang baru ngegrentes di dalam hatinya ketika lewat suatu kampung yang susah. Dia dalam hatinya, ya Allah, sekiranya saya punya tepung segede bukit, saya sodakohin buat ini kampung, maka nanti di akhirat ini orang bakal terkaget-kaget lihat pahala segede bukit sambil bertanya, ya Rabb, ini pahala siapa? Pahala engkau. Dari mana ini saya dapat? Bukankah engkau waktu di dalam dunia pernah di dalam hatimu terlintas, sekiranya saya punya tepung sebesar bukit, maka saya akan sedekahkan buat orang kampung ini. Aku catat itu niat. Jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurin begitu. Niatin. Selama Allah masih kasih kehidupan, selama itu saya pengen ngaji, maka kalaupun ente nggak ngaji gara-gara sakit, tetap dicatat pahalanya pahala ngaji. Kayak gitu. Kita sembahyang tarawih, pas malam pertama kita niat, saya niat puasa 1 bulan penuh. Baru setengah bulan kita puasa udah mati, kita meninggal, dicatat tuh buah pahala 1 bulan. Kayak itu dia. Yatim begitu, yatim.
wa audu barakatil kamili, dan kembali keberkahan yang sempurna ala naqisi, atas orang yang kurang. Wa qiyamu nizamil ulfati bainal jiran, dan tegaknya kebersamaan dan kasih sayang antara para tetangga. Kalau kita sering ketemu, insya Allah komunikasi terjalin, ada saling asah, saling asih, saling asuh. Al-ulfah, fa'allafa, akur kita pada kita. Apalagi kalau kita mau, istilah kata sabar dikit sampai beres doa kuntet, kita bersalam-salaman, itu simbol. Kalau ada orang mau salaman sama kita, berarti nggak ada masalah di antara kita. Kayak gitu. Selain apa? Selain ketika seorang atau dua muslim berjabat tangan sambil bersolawat, selama dia belum berpisah, selama itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berguguran dosa-dosanya itu. Wa husuli ta'ahudihim bi awqatis salawati, dan hasil perjanjian mereka pada waktu-waktu salat. Tuh, fahadi khamsatu wa isruna islatan, ini ada 25 perkara. Waroda fi kulli minha amrun aw targhibun. Jadi itu banyak manfaat yang bisa kita dapat daripada salat berjamaah. Itu di antara bahasa. Kenapa ada bahasa salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Itu disebutin sama musannif pengarang ini kitab I'anatut Thalibin. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Itu nanti kita akan bahas mana yang lebih utama kira-kira. Apakah sholat berjamaah di musola atau misalnya sholat di rumah. Dilihat nanti tentang masalah keutamaan daripada fadilah-fadilah itu, mana yang mesti didahulukan dan yang lebih utama. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur yang panjang. Ya, Pak De.